Saudara, banyak dari kita itu tidak bisa sampai kepada yang namanya pemulihan. Kita mengalami krisis, kita mengalami pergumulan, kita mengalami masalah dalam hidup kita. Sehingga kita merasa, kok aku ada di bawah ya? Kapan aku bisa pulihnya? Nah, dari sini sama dengan murid-murid Yesus. Pada waktu Yesus disalib, sebelum murid-muridnya terima akan turunnya Roh Kudus di dalam hidup mereka, murid-murid juga merasa di dalam kondisi kehilangan. Seringkali kita juga merasa aku di dalam kondisi kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan pengharapan, kehilangan keberanian, dan bahkan kehilangan arah hidup. Sehingga kita perlu mengkalibrasi lagi arah hidup kita. Karena ada banyak trauma, ada banyak ketakutan. Bahkan kita sampai rasa percaya diri kita juga hilang. Seperti Thomas, aku belum percaya kalau aku belum mencucukkan tanganku kepada tangannya Yesus itu. Nah, dari sini saudara, ternyata Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya di dalam kondisi seperti itu. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta, acara hari itu saudara bukan acara biasa. Setiap kali kita merayakan hari Pentakosta saudara, itu bukan acara peringatan seperti hari-hari biasa. Itu bukan peringatan biasa. Pentakosta adalah intervensi sorga untuk mengembalikan semua yang sudah hilang, yang diambil oleh iblis dalam hidup kita. Pada waktu Pentakosta juga, di zaman rasul-rasul itu juga intervensi surga untuk mengembalikan semua yang sudah dicuri di dalam diri rasul-rasul oleh iblis. Dan itu dikembalikan pada hari Pentakosta. Jadi Pentakosta itu adalah hari di mana ada pembalikan keadaan. Keadaannya menjadi berubah total 180 derajat. Berubah, kalau tadinya ke sana tiba-tiba berubah ke arahnya saudara. Itu adalah hari pembalikan akan keadaan. Jadi pada waktu pemulihan itu, apa sih yang dialami oleh Petrus? Petrus yang tadinya cuma dengan gendok kecil saudara, perempuan lagi. Itu aja sudah ketakutan seperti itu untuk menyebutkan bahwa dirinya pengikut Yesus. Tapi lihat, setelah dia mengalami akan kepenuhan Roh Kudus di hari Pentakosta, keadaan menjadi berubah. Ada pembalian keadaan di dalam diri Petrus. Nah, hari ini kita akan belajar pemulihan atau recovery atau recover itu apa yang dialami oleh murid-murid dan apa yang bisa kita alami sampai hari ini. Jadi saudara jangan pernah berkecil hati pada waktu saudara mengalami akan krisis, saudara mengalami masalah, saudara mengalami pergumulan, persoalan. Sehingga saudara merasa kok aku tidak seperti dulu ya. Sekarang kok aku di dalam kondisi seperti ini. Jangan kecil hati. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya itu jatuh tergeletak saudara. Jadi kita hari ini akan lihat ada pemulihan-pemulihan yang dilakukan oleh Roh Kudus pada hari Pentakosta itu. Yang pertama kita lihat pemulihan identitas dan keberanian. Sehingga Rasul Petrus mengalami transformasi radikal saudara. Hidupnya berubah. Kita lihat di Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.
ketika angin keras dan lidah-lidah api hinggap, disitulah terjadi spiritual upgrade, saudara. Itu yang tidak disadari oleh kita. Kita pikir ya sudahlah, kondisiku dalam keadaan seperti ini. Kita lupa bahwa Tuhan tidak pernah titik, saudara. Selalu ada koma yang dibuat oleh Tuhan. Supaya ada kelanjutan ceritanya, yaitu pemulihan atau recover di situ. Petrus yang penakut, yang menyangkal Yesus, tiba-tiba berubah menjadi radikal. Dan itu membuat kita tahu apa yang diceritakan oleh firman Tuhan, ditulis di dalam Alkitab, itu untuk kita anak-anaknya juga mengalami sampai hari ini. Jadi saudara jangan, itu kan para rasul dari zaman dulu. Saat ini pun saudara bisa mengalami yang namanya pemulihan. Tidak mungkin. Nah, itu ada kata-kata yang seperti nanti kita belajar di yang kedua, saudara. Jadi recover all itu dimulai dari dalam keluar. Inside out, saudara. Dari dalam keluar. Tuhan tidak merubah ekonomi atau keadaanmu dahulu. Tapi yang dipulihkan adalah roh dan mentalmu, saudara. Karena kebanyakan kita sudah mentalnya hancur, saudara. Tapi kita perlu dipulihkan supaya realita Kristus itu terlihat di dalam hidup kita sehari-hari. Terlihat di dalam pekerjaan kita. Terlihat dalam keluarga kita. Bahwa ternyata Tuhan sanggup memulihkan. Tapi jangan berharap Tuhan mengubahkan ekonomimu dulu, keadaanmu dahulu. Yang Tuhan pentingkan adalah merubah, memulihkan roh dan mental kita, saudara. Roh Kudus yang akan membakar semua trauma masa lalu dan menggantikan dengan keberanian untuk menjadi saksi Kristus. Kalau saudara tidak pernah menjadi saksi Kristus, saudara akan mengalami transformasi sehingga radikal hidup saudara. Saya ingat pada waktu kita masih muda di bawah keluarga Sangkakala. Pak Petrus, saya dan teman-teman yang lainnya. Masih muda-muda, masih SMA, saudara. Bagaimana kita radikal buat Tuhan. Hari ini, saudara, teman-teman yang radikal itu semua jadi pemimpin, saudara. Memimpin akan sinode-sinode yang baru yang ada di Indonesia. Mereka jadi orang-orang yang bisa terus bergerak maju buat Tuhan. Memenangkan jiwa dengan keradikalannya. Jadi sampai kita pernah dengar orang-orang tua seringkali itu sambat, saudara. Mengeluh, lah ya anakku nih lihat gereja terus gitu. Sana minta makan gereja. Nah, itu sering perkataan yang diucapkan orang tua kepada kita anak-anak muda pada waktu itu. Kita kalau melayani, kapanpun Tuhan perintahkan kita bergerak, saudara. Dan kita tidak pernah menunggu apapun, begitu Tuhan suruh kita bergerak. Pernah suatu ketika, itu hal yang tidak pernah kita lupakan. Kita bikin KKR, ngundang artis dari Jakarta, saudara. Dan kita KKR, wah luar biasa. Kita sendiri panitia, semangat. Dibangkitkan karena api itu menyala dalam hidup kita, anak-anak muda pada waktu itu. Kita percaya, kita memberitakan akan Injil kebenaran. Nah, saudara, kita kasih judul Sejuta Ceria. Wah, kita senang, kita ngalami lihat bagaimana orang-orang pulang dengan semangat yang luar biasa. Sampai saatnya kita besoknya kita harus membayar, saudara. Membayar banyak hal yang harus kita bayar. Saudara ngerti hari itu kita sedih. Karena persembahan yang ada isinya kertas koran sama rumput, saudara. Dimasukkan di kantong-kantong persembahan, saudara. Jadi kita sampai aduh Tuhan kok sampai seperti ini ya orang-orang yang hadir. Tapi kita tidak pernah putus asa dengan itu. Pada waktu kita ngitung, saudara, pengeluaran kita. Ternyata pengeluaran kita 6 juta dan kita tidak ada duit pada waktu itu. Kita masih SMA semua, saudara. Tapi dari situ saya ingat ada 2 motor yang akhirnya digadaikan, saudara.
Untuk apa? Untuk membayar semua keperluan yang ada, yang 6 juta itu. Akhirnya kita ingat bukan 1 juta ceria, 6 juta ceria saudara. Kita ingat judulnya itu kita ganti. Tapi hati sukacita radikal itu terjadi dalam hidup kita. Anak-anak muda yang pada waktu itu bertobat. Dan hari ini banyak yang menjadi hamba-hamba Tuhan. Mereka mendirikan sinode-sinode baru. Jadi saudara, pemulihan sejati bukan saat masalahmu hilang. Tapi saat ketakutanmu digantikan dengan keberanian ilahi. Berikan tepuk tangan buat Allah kita saudara. Itu yang Tuhan inginkan. Itu yang namanya pemulihan, recovery itu. Bukan pada waktu masalah kita hilang, tapi pada waktu ketakutan kita digantikan dengan keberanian radikal buat Tuhan. Sehingga kita akan maju terus memberitakan Injil Tuhan. Tidak pernah takut lagi. Dan itu ada di dalam hidup kita saudara. Pada waktu kita bisa dipulihkan oleh Tuhan, identitas kita dipulihkan, maka kita punya keberanian untuk maju terus melayani Tuhan. Maju terus apapun yang terjadi, Yesus tetap Yesus. Satu-satunya Allah yang kita sembah adalah Yesus Kristus. Itu yang pertama. Pemulihan identitas dan keberanian untuk menjadi radikal. Yang kedua, pemulihan kapasitas dan otoritas. Ada bahasa baru dan mujizat ya. Kita baca Kisah Rasul 2 ayat 5 sampai 11. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul berkata-kata. Ya, saya kasih highlight itu. Dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapodokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Ketika mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang apa? Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Saudara, sebelum Tuhan mengubah keadaan di luar kita, Tuhan mengubah dahulu apa yang keluar dari mulut kita. Makanya saya kasih highlight berkata-kata, berkata-kata, berkata-kata. Apa hubungannya? Bahasa baru dengan kapasitas. Apa hubungannya dengan mujizat? Jadi saudara, bahasa baru itu bukan sekedar bahasa roh. Melainkan itu simbol dari perubahan total dalam cara berbicara sehari-hari, saudara. Jadi sebelum Pentakosta kita lihat bahasa lamanya para rasul, murid-murid Yesus. Bahasanya apa? Ketakutan, keluhan, trauma, kekhawatiran, keputusasaan. Itu bahasa lama mereka, saudara. Itu yang mereka lakukan, mereka yang ucapkan. Sampai murid-murid kumpul di satu rumah. Dan dikunci, saudara. Saking apa? Takut. Itulah bahasa mereka, bahasa ketakutan. Hari ini apa bahasamu, saudara? Kekhawatiran, kecemasan akan masa depan, takut, putus asa, tidak mungkin Tuhan tolong aku. Utangku pinjol banyak sekali. Tidak mungkin Tuhan akan tolong aku. Bagaimana bisa?
Nah, itu bahasa lama, saudara. Bahasa sebelum Pentakosta, bahasa sebelum Roh Kudus turun atas para rasul di loteng atas. Itu bahasa harus dirubah, saudara. Harus dipulihkan. Oleh siapa? Oleh pribadi dari Roh Kudus sendiri. Ketika Roh Kudus turun atas para murid dan para rasul. Mereka memakai bahasa baru. Bahasa apa? Bahasa iman. Bahasa janji Tuhan. Bahasa berkat. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bahasanya beda, saudara. Jadi pada waktu Roh Kudus merecovery akan hidup kita, bahasa kita berubah, berkata-kata. Jadi saudara, pada waktu mereka berkata-kata, mulut mereka dipulihkan, mereka mengucapkan apa? Mereka mengucapkan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar, saudara. Dari ketakutan, bahasa lama mereka seperti itu. Mereka dilawat oleh Roh Kudus turun. Dan disitulah bahasa baru muncul. Bukan lagi bahasa ketakutan, khawatir, takut, putus asa. Tapi bahasa iman, bahasa percaya, bahasa berkat, bahasa janji-janji Tuhan. Itu kalau Roh Kudus melanda akan umatnya. Begitu juga kita bisa mengalami. Hari ini bahasamu apa, saudara? Pada waktu Roh Kudus turun dalam hidupmu, bahasamu akan berubah menjadi bahasa yang baru. Dan pada waktu bahasa lama kita ucapkan terus, kapasitas kita jadi kecil. Kita tidak akan percaya bahwa Tuhan bisa mengubahkan. Kapasitasmu jadi kecil, saudara. Tapi pada waktu dipulihkan oleh Roh Kudus, perkataan yang kau ucapkan bukan yang negatif, tapi yang positif. Roh Kudus memulihkan kapasitasmu. Dan tidak lama, saudara, maka ada otoritas yang keluar dan terjadilah mujizat di dalam hidupmu. Jadi kalau engkau mendengarkan bahwa hari ini ada mujizat yang bisa terjadi dalam hidupmu. Karena bahasamu adalah bahasa yang baru, bukan bahasa yang lama. Selama kita masih bahasa yang lama, kapasitas kita kecil dan tidak terjadi apa-apa dalam hidupmu. Kita jangan pernah menyalahkan Tuhan jika tidak terjadi mujizat di dalam kehidupanmu, di dalam urusan pekerjaanmu, di dalam keluargamu. Kenapa? Karena bahasa kita bahasa lama, saudara. Tapi kalau kita punya bahasa yang baru, saudara, bahasa yang dari Roh Kudus itu, maka kapasitas kita diperbesar, saudara. Karena perkataan kita yang positif, perkataan kita tentang janji Tuhan, perkataan kita tentang iman, kapasitasmu diperbesar. Dan setelah itu apa? Otoritas itu diluncurkan dari mulutmu sehingga mujizat terjadi. Jadi mujizat itu dari pihak Tuhan bisa sangat terjadi. Yang kedua, mujizat bisa terjadi dari perkataan mulut kita sendiri, saudara. Begitu kita mengucapkan bahasa baru, tidak masalah untuk Tuhan melakukan. Karena apa, saudara? Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah, saudara. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi hati-hati dengan perkataan kita. Enggak mungkin, enggak berhasil, enggak iso. Ya tidak bisa. Buat aku percaya Tuhan. Tapi untuk Tuhan memulihkan. Rasanya enggak mungkin. Tuhan suka yang tidak mungkin itu, saudara. Tuhan senang dengan sesuatu yang tidak mungkin, saudara. Justru yang tidak mungkin itu pada waktu nanti Roh Kudus turun. Bahasa baru ada di mulut kita. Yang tidak mungkin itu justru akan mungkin terjadi dalam hidup kita. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Jangan pernah takut pada waktu engkau menghadapi sesuatu yang di bawah. Engkau kehilangan banyak hal di bawah, saudara. Pada waktu engkau di lembah,
Tuhan juga katakan, aku menyertai engkau. Jangan pernah takut saudara. Tuhan kita, Tuhan yang menarik kita untuk naik ke atas. Dari sinilah saudara, kita diajarkan untuk mempunyai bahasa yang baru. Tuhan tidak akan melakukan mujizat di atas perkataan yang penuh dengan keluhan saudara. Saya sudah sering kali jangan mengeluh. Kondisi berat, kalau bisa pegang mulut, jangan mengeluarkan. Sama istri tidak boleh pegang. Jangan sampai meluncur keluhanmu. Meskipun dengan istrimu, meskipun dengan pegawai-pegawaimu, pegang. Jangan sampai itu meluncur. Sekali meluncur keluhan itu, engkau tidak akan menerima akan berkatnya. Karena apa? Keluhan yang keluar. Jadi kalau tidak perlu diucapkan, tahan di mulut saudara. Tidak perlu diucapkan, ngomong sama Tuhan nomor satu. Sampaikan kepada Tuhan. Maka dia akan menolong saudara. Kuasa Roh Kudus akan hadir. Sehingga engkau diberi bahasa yang baru, bahasa iman. Dan engkau akan menerima otoritas itu yang keluar dari mulutmu. Dan itu akan menghasilkan mujizat dalam hidupmu. Mulut kita harus selaras dengan frekuensi sorga. Saudara, kalau mulut kita tidak selaras dengan frekuensi sorga, suaranya kemresek saudara. Coba saudara setel akan radio Rema 88,65 FM. Tapi saudara meleset sebelahnya saudara. Nanti kan tidak bunyi. Tapi pada waktu engkau di 88,65 FM. Radio Rema, berkat bagi bangsa-bangsa. Dan engkau bisa mendengarkan pesan-pesan yang dari surga. Engkau bisa mendengarkan akan khotbah-khotbah Pak Petrus. Yang tidak ada di YouTube, tidak ada saudara. Saudara akan dengarkan kembali. Itu khotbah-khotbah lama yang diproduksi kembali saudara. Untuk diputar kembali menjadi berkat bagi orang-orang keluarga Rema yang mendengarkannya. Pada waktu engkau bisa tepat di 88,65 FM. Maka suara itu akan terdengar. Engkau dengar suaranya Yudi yang siaran. Engkau mendengar suara puji-pujian. Engkau mendengar suara pendeta satelit yang berdoa. Yang membagikan firman. Engkau bisa mendengarkan akan sorak-sorai dari puji-pujian yang ada. Karena apa? Tepat frekuensinya. Tapi kalau tidak, suaranya kemeresek saudara. Mau dengar iki sopo sing khotbah, ini khotbahnya tentang apa? Tidak terdengar dengan jelas karena tidak sefrekuensi. Begitu juga kita, pada waktu mulut kita sefrekuensi dengan surga, maka mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Apa yang dikerjakan oleh Rasul itu terjadi saudara. Kisah Rasul 2 ayat 43b. Rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda saudara. Jadi mujizat kenapa ya? Kok tidak terjadi dalam hidupku? Kenapa ya orang lain mengalami mujizat aku tidak? Karena kita terlalu sibuk memperkatakan krisis yang kita alami. Daripada memperkatakan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Nah belajar saudara. Kapasitas perkataanmu akan dipulihkan. Berhenti mengeluh. Dan mulai memperkatakan firman Tuhan. Maka otoritas mujizat itu dilepaskan dalam hidupmu. Saat Roh Kudus melawat. Akan murid yang ada 120 orang yang ada di loteng atas. Tanda pertama terjadinya di mana? Di kepala kelihatan begitu saudara. Kemepul gitu saudara. Keluar asapnya, keluar apinya dari kepala kita. Apakah tertulis seperti itu? Enggak saudara. Oh mungkin di tangan. Tangannya merah membara. Ini ada debu emas di sini. Pada waktu Roh Kudus melanda umatnya. Ternyata tidak. Pada waktu Roh Kudus melawat. Tanda pertama yang terjadi di mana? Di lidah. Berkata-kata. Berkata-kata. Makanya saya kasih highlight saudara. Kenapa? Karena musuh terbesar di masa krisis, di masa pergumulan, di masa kesulitan adalah mulut saudara. Ini musuh terbesar.
Kalau mulut kita masih pakai bahasa lama, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit bilang, aduh habis aku, ya habis beneran, mati aku, ya mati beneran saudara. Itu perkataan bahasa lama. Mujizat tidak akan terjadi. Jadi recover all itu adalah pemulihan kapasitas bicara dan kita terima otoritas yang dari Tuhan. Jadi ganti bahasa keluhan dengan bahasa iman, saudara. Jangan kutuki diri sendiri. Nubuatilah. Kalau kita senang mendengar nubuatan, aduh nubuatan tuh Tuhan buat aku apa ya? Saudara jangan cari nubuatan. Nubuati dirimu sendiri masing-masing. Karena nubuatan yang kau ucapkan tentang dirimu itu akan terjadi dalam hidupmu. Dari sinilah kita belajar bagaimana Tuhan itu bekerja. Kita mulai mengerti ya saudara ya. Bahwa mulut kita harus sinkron dengan surga. Sehingga otoritas bekerja dan mujizat terjadi. Sekarang yang tiga, yang terakhir adalah pemulihan komunitas dan multiplikasi. Gereja mula-mula itu berdiri setelah Roh Kudus turun ke atas para murid. Kisah Rasul 2 ayat 12 sampai 13. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, saudara. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Orang-orang menyindir. Ini orang-orang berbahasa baru. Itu mereka lagi mabuk meskipun disindir, saudara. Kita lihat bagaimana pembalikan keadaan tidak bisa dibendung. Terjadi pada waktu itu terjadi apa? Pembalikan keadaan. Berikan sorak-sorai buat Allah kita, saudara. Dampaknya apa, saudara? Pada waktu terjadi pembalikan keadaan, lahirlah gereja mula-mula yang berkembang dengan pesat. Petrus khotbah, dia tidak lagi ngumpet ketakutan. Dia tidak ngeri lagi kalau disebut sebagai murid Yesus. Ada keradikalan yang terjadi, bahasanya sudah beda bahasa iman. Pada waktu dia mengalami akan kepenuhan dari Roh Kudus. Bermultiplikasi, saudara. Multiplikasi. Ini yang ditaruh Tuhan dalam hidup kita. Pelipat gandaan, saudara. Dan Petrus khotbah 3.000 orang bertobat, saudara. Kita lihat bagaimana dampaknya luar biasa. Dan murid-murid juga orang-orang yang bertobat hari itu masuk dalam komunitas dan mereka saling berbagi satu dengan yang lain. Kita lihat di Kisah Rasul 2:44 sampai 47. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir MPP, saudara. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi recover all itu dampaknya pada komunitas dan multiplikasi. Mereka yang tadinya terisolasi karena takut, pada waktu Roh Tuhan tercurah, mereka berubah jadi mereka komunitas yang terkoneksi karena kasih. Saya senang dengan jemaat di tempat ini. Mereka senang berbagi. Itu meringankan pekerjaan saya, saudara. Karena apa, di dalam MPP satu dengan yang lain. Kalau ada yang susah ditolong, saudara. Ulurkan tangannya menolong. Ada yang kesulitan dibantu bersama-sama. Sedang ada dalam masalah didukung bersama-sama.
Itu terkoneksi karena kasih, saudara. Bukan cari keuntungan satu dengan yang lain. Tapi karena ada kasih Tuhan. Disitulah saya ngelihat jemaat di tempat ini berbeda ya. Tadi pagi ada beberapa keluarga yang membawa anak-anak wamena. Mereka katakan hari ini kan harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Jadi ini bisa untuk waktu mereka santai, bersenang-senang. Kenapa? Mereka dari Senin sampai Sabtu belajar, praktek kerja. Belajar, praktek kerja lagi, olahraga. Nah, hari Minggu saya suruh beberapa jemaat untuk ajak mereka pergi. Jalan-jalan, mainan ya, terus makan gitu. Tadi ada yang satu yang saya ngeliat. Ngapain saudara? Berbagi makanan kepada orang tua yang miskin di pinggir jalan pengemis saudara. Dikasih makan, dibagi. Buat saya ini ngajari mereka. Supaya apa? Mereka ngerti artinya kasih itu berbagi. Tidak disimpan untukku, ini untukku, dan semuanya untukku. Tapi mereka mengerti yang namanya berbagi kepada yang lain. Itu adalah hal yang bagus untuk anak-anak kita. Juga mulai latihan saudara. Anak-anak kita, cucu-cucu kita mulai dilatih. Kalau punya sesuatu ayo mulai dibagi kepada yang lain yang membutuhkan. Dan disitulah terkoneksi karena kasih. Itu mesti dilatih. Karena manusia cenderungnya ini untukku, ini untukku, yang ini untukku juga, semua untukku. Tapi pada waktu kita diajari untuk berbagi, saling berbagi, itu adalah komunitas yang sehat saudara. Gereja yang sehat itu gereja juga yang berbagi. Tidak hanya untuk dirinya sendiri. Dan saya melihat itu menjadi DNA dari gereja ini. Satu dengan yang lain saling menolong. Tidak mengeluh. Tapi mereka apa yang mereka punya itu mereka bagikan kepada yang lain. Disitulah itu komunitasnya menjadi komunitas terkoneksi karena kasih saudara. Jadi ada 3 pemulihan, recover all melalui Pentakosta, melalui pencurahan Roh Kudus. Pemulihan identitas dan keberanian sehingga rasul-rasul menjadi berani memberitakan Injil sampai kemana-mana dan sampai matinya dalam kondisi yang terbalik segala saudara. Jadi ada yang dibakar, hidupnya radikal buat Tuhan Yesus. Yang kedua, pemulihan di kapasitas dan otoritas. Bahasanya bahasa iman tidak keluar lagi dan mukjizat terjadi dalam hidup kita semua. Juga yang pemulihan ketiga adalah pemulihan komunitas dan multiplikasi. Terjadi kelompok-kelompok yang terkoneksi karena kasih. Tidak mementingkan diri sendiri. Multiplikasi terjadi saudara. Dari sini kita bisa ngelihat tanda ini menyertai kita hari ini. Kalau kita mengalami recover all saudara. Tidak lagi ketakutan hidup kita. Tapi kita bangkit menjadi saksi Kristus. Tidak takut untuk kita bersaksi siapa Kristus yang ada di dalam kita. Orang lain tidak bisa melihat Kristus. Orang kita tidak bisa, oh Yesus itu matanya biru, rambutnya gondrong, keriting Tuhan Yesus. Itu Hollywood saudara. Orang lain harus melihat Kristus di mana? Di diri kita. Lewat perkataan kita, lewat apa yang kita lakukan. Orang melihat Kristus di dalam kita. Kita tidak menjadi batu sandungan. Tidak ada lagi ketakutan. Bangkit menjadi saksi Kristus. Perkataan keluhan kita berubah menjadi perkataan iman dan otoritas. Sehingga mujizat terjadi dalam hidup kita. Tidak lagi kita hidup sendiri untuk diri kita. Tapi kita tertanam di dalam komunitas tubuh Kristus. Sehingga apa? Bermultiplikasi. Orang pengen lihat dari gereja mana ini. Oh dari gereja Holy Stadium. Oke, aku tak lihat, aku tak datang. Multiplikasi akan terjadi saudara. Jadi dari sinilah kalau recover all terjadi. Itu yang akan kita alami. Tundukkan kepala kita.